warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama saya di channel saya, Bang Ali Channel. Dan malam ini malam Jumat malam Sabtu guys. Saya di sini akan mengeksplor sebuah yang sudah lama tidak digunakan guys. Konon ceritanya perumahan ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalamnya guys. Baik disaksikan langsung oleh orang sekitar atau juga disaksikan langsung oleh orang yang dulu pernah menempati rumah itu guys. Dan saya tidak sendirian sekarang. Saya ditemani dengan Bapak Udin. Pak Udin ya, sebagai penjaga perumahan di sini guys. Dan kita akan berbincang dengan Pak Udin mengenai apa saja yang dirasakan atau apa saja yang dialami Pak Udin selama menjadi penjaga di perumahan ini. Baiklah Pak, kenalan dulu Pak. Saya Ali Pak. Pak Udin. Ya, ini kita akan nanya-nanya. Sebenarnya kapan mulai ditinggalkannya perumahan ini Pak? Ya, sejak saya di sini, kalau saya mah udah lama di sini ya, hampir 20 tahunan, tapi sekitar dikosongkan sekitar 2012. Sudah lumayan lama guys. Sekarang sudah 2020. Kita dapat menghitungnya 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2020. Sudah hampir 8 tahun ditinggalkan guys. Nah, Pak Udin, saya akan bertanya selama menjadi penjaga di rumah ini selama kurang lebih 8 tahun atau 20 tahun lamanya, itu apa saja yang dialami Pak Udin selama ada di sini? Ya, kalau kita mah ya sering, ya banyak. Di depan itu ya sebelah timur, waktu-waktu ada. Dulu kan pintu pagar masih pintu pagar. Ya bisa buka sendiri, tutup sendiri, tapi nggak kelihatan. Nah, terus suatu saat malam-malam ada yang dagang nasi goreng. Ada kompornya, suaranya ada. Oh, ada pertamaxnya dari jauh, tapi saya dekatnya nggak ada gitu. Banyak sih di sekitar rumah-rumah ini tuh. Di pojok barat sering ada bau masak-masak rame-rame. Mungkin kebiasaan saya di sini ya, mungkin ada tamu dari dari jauh lah. Yang anehnya saya itu sama di sini tuh tahu nama saya, sering manggil Pak Udin. Makhluk di sini tuh. Iya, sering. Udah banyak lah, bukan saya yang nunggu aja, yang orang lewat juga bisa. Ada suara, ada pintu nutup sendiri, kebanyakannya pintu nutup sendiri di sini tuh. Sering ada orang rambut panjang. Nah Pak Udin, saya mau nanya nih, yang paling sering menampakkan wujudnya itu apa dan bagaimana dan di mana dia menampakkan wujudnya biasanya? Di ujung barat, di ujung sebelah barat, barat timur, itu ya. Sering itu, sering rame-rame, ada pertemuan, suaranya letak macam-macam lah. Suaranya ada baunya enak, tapi hanya baunya aja. Wujudnya apa itu wujudnya? Yang nggak kelihatan, suaranya aja tak lagi goreng-goreng, kadang-kadang suara-suara begitu ya yang terdengar ya, sama bau masakan guys. Jadi masakan sangat terasa sekali Pak Udin. Yang sering kali ya ada ya orang perempuan rambutnya panjang. Nah, yang banyak lagi ya anak kecil, sering pelayan buyur ya anak kecil. Tapi sama saya nggak ganggu. Karena mungkin sudah lama, selama 20 tahun kurang lebih di sini guys. Jadi beliau bahasanya sudah biasa baik kan guys. Sudah biasa baik ketemu begitu atau makhluk-makhluk seperti itu atau bau-bau seperti itu, biasa baik itu biasa aja guys. Tidak Biasa sudah aja. tidak takut ya Pak. Iya, udah sering kali sih. Iya.
Nah, kalau yang anak-anak kecil itu biasanya terlihat atau hanya suaranya saja, Pak? Kalau anak-anak kecil terlihat hitam. Nah, itu seperti Sekitar- apa bentuknya gitu? Seperti apa? Usianya berapa? Seperti orang sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun kurang. 4 tahun kurang. Hitam. Orangnya. Orangnya hitam, usianya sekitar 4 tahunan, kecil berarti ya, dia tidak besar ya. Iya, kecil. Untuk wajahnya barangkali terlihat, Pak, Seperti orang. seperti orang gitu. Tahu sendiri kita. Benar-benar. Nampak gitu ya. Nampak ya, tapi jalannya tidak bergerak. Awalnya. Badannya tidak bergerak, guys. Lalu Diam. bagaimana jalannya? Tadi diam. Layap gitu. Tidak seperti orang biasa. Gerak. Kalau jalan itu mah enggak. Jadi hanya gres gitu, sepintas Iya. gres gitu ya seperti itu. Tapi lama ada ya setengah menit lah. Jauh. Nah, dari itu apa lagi selain itu yang ada lagi? Tadi perempuan, kemudian anak kecil, Anak kecil. kemudian tukang nasi goreng hanya suaranya saja, Suaranya tidak ada. nampak orangnya. Selain itu apa lagi? Orang tua. Hmm, Orang tua tuh ya kadang-kadang kan ada musola ya. iya. Kadang-kadang sendalnya sering dipekan. Hmm, Sendalnya tuh. Jadi sendalnya hilang gitu, Pak. Sendalnya hilang, tapi ada lagi. Dicari nggak ada, tapi suatu saat ada lagi sendalnya. Guys, itu sedikit cerita yang disampaikan oleh Pak Udin selama pengalamannya 20 tahun berada di sini, dan dan sudah 8 tahun ditinggalkan. Perumahan ini sudah tidak digunakan lagi, guys. Jadi memang kalau perumahan sudah tidak digunakan atau ditinggalkan oleh manusia, otomatis berganti penghuninya menjadi makhluk-makhluk gaib, guys. Pak Udin, barangkali ada yang ingin disampaikan mengenai ketika bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu harus seperti apa? Apa harus lari ketakutan? Apa menang baik, Pak Udin? Ya enggak, jangan lari udah udah nggak ganggu, hanya lihat aja. Saya udah diam aja. Paling ya kalau ini si merinding memerinding berdiri, tapi ya enggak. Karena kita udah biasa kan. Tapi kalau yang orang lain yang lewat malah lari, takutan kalau orang lain. Kalau kita mah udah biasa, udah sering ketemu. Selain dari lingkungan perumahan ini, Pak Udin, di sekitaran lainnya, Pak Udin pernah melihat apa lagi? Ya itulah, ya orang terutama suara. Nah, terus ya kalau ketemu sama itunya sih enggak, hanya suara-suara baik, orang batuk, orang diam. Orang batuk, guys, saya terjemahkan sedikit ya, karena bahasanya bahasa Cirebon asli, guys. Jadi saya terjemahkan orang batuk tuh. Batuk. Orang ya, kakek tua lah, orang tua, suaranya orang tua. Skip dulu kan. Alhamdulillah, guys, saya sudah bertanya banyak dengan Pak Udin sebagai penjaga perumahan ini, dan saya mendapatkan banyak informasi dari beliau. Maka saya sudah dapat informasi, saya akan cek lokasinya, dan mungkin ada pesan-pesan dari Pak Udin atau doa buat penonton dan juga buat orang-orang sekitar. Barangkali Pak Udin ingin berdoa atau pesan-pesan lah disampaikan, pesan-pesannya untuk supaya tidak ada lagi rasa takut kepada makhluk-makhluk seperti itu gitu. Ya, Monggo, Pak, jelaskan. pesannya ya gitu aja. Barangkali kejadian ketemuan sama orang halus ya biasa-biasa aja. Yang penting jangan ganggu, kita jangan ganggu, ya mau sebaliknya nggak mungkin ganggu. Oke, itulah Anak putri Wong Serbuan ya. anak Putri Serbuan. Oke, itulah yang disampaikan oleh Pak Udin sebagai penjaganya. Pak Udin, saya izin untuk merekam rumah-rumah yang sudah tidak digunakan, Pak Udin ya. Silakan. Oke lah, guys, mari kita cek rumah-rumahnya yang ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi dalam channel saya, Bang Ali Cek. Setelah
beberapa waktu saya tidak membuat video, dan sekarang saya mulai lagi membuat sebuah video baru karena banyak sekali yang bertanya, baik di Facebook saya ataupun juga di channel YouTube saya, mengenai kapan lagi buat video misterinya. Ditunggu, banyak sekali yang bertanya begitu. Dan alhamdulillah malam ini, sekarang ini saya akan mengeksplor sebuah tempat bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan. Kita akan sedikit mengeksplor atau kurang lebihnya menguak sejarah apa dan bagaimana terjadinya bangunan-bangunan ini sehingga tidak lagi digunakan. Oke guys, kita akan mengeksplor tempat ini dan kita akan melakukan beberapa checklist di setiap tempatnya, di setiap ruangan-ruangannya, karena mendengar beberapa kisah konon di sini sering terjadi penampakan itu yang sering memunculkan wujudnya dan juga sering mengganggu orang-orang di sekitar sini. Kita sudah berada di salah satu bangunan yang akan saya tunjukkan. Ini dulu pernah ditinggali oleh suami dan istri, guys. Dan istrinya itu mungkin diganggu oleh makhluk yang ada di sekitar sini. Ketika istrinya sedang hamil, dan setiap malam itu diganggu oleh makhluk itu. Bentuknya adalah wanita, guys. Mungkin saja sejenis kuntilanak atau juga wewe gombel, guys. Jadi yang saya lihat dengan mata batin saya ini, sini sering sekali ada yang menangis, guys. Bahkan sekarang pun saya seperti mendengar suara tangisan dari dalam sini. Suaranya ngering gitu, kayak gitu. Dan guys, konon ceritanya ketika istrinya ini sering sekali diganggu oleh makhluk yang ada di sekitar sini, maka suaminya ini menebang salah satu pohon yang mungkin menjadi tempat atau penghuni atau dihuni oleh wewe gombel tadi atau kuntilanak tadi. Maka ketika pohon itu dipangkas atau ditumbangkan atau dipotong oleh sang suami itu, dan seketika itu ketika pohonnya sudah dipangkas atau dipotong, ditumbangkan, maka suaminya itu di pagi harinya tidak bisa berbicara, guys. Ini membuat saya lebih menarik untuk menguak tempat ini, karena dari cerita itu saja kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tempat ini benar-benar angker, guys. Oke guys, kita akan menelusuri lagi arah dari rumah-rumah ini atau sekitar lingkungan ini. Oke guys, tetap di Bang Ali Channel.
kok itu. Oke. Baiklah. Sekarang untuk membuktikan bahwa adanya makhluk, saya merasakan betul ini. Tarikan energinya pokoknya kerasa betul. Kita akan masuk ke dalamnya supaya kita lebih tahu seperti apa besarnya energi di dalamnya. Kita akan segera masuk, ikuti saya. Ini adalah pintunya. Ini memang energinya sangat besar sekali. Kita akan masuk ke dalamnya supaya kita tahu sebenarnya apa yang ada di sini. Walaupun sudah tidak digunakan, saya mendengar jeritan di sebelah sini, jeritan yang sangat keras sekali. Wah, seperti begitu. Ini saya terasa betul. Ini juga mungkin, ini kalau penglihatan saya dulu banyak sekali makhluk-makhluknya, dan sampai sekarang pun masih banyak makhluk. Ini adalah bagian dalamnya, guys. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang mungkin menyebabkan sesuatu yang kurang baik. Saya hanya mengeksplor tempat ini dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana kita berada di tempat-tempat yang ada. Oke guys, kita lihat. Oke. Klik. Skip. Ini guys, bekas kamar mandinya guys. Bisa dilihat sendiri. Bangunan ini sudah benar-benar tidak digunakan dan juga ditinggalkan. Saya akan memutari rumah ini, setiap bagiannya, agar kita tahu yang ada di sekitar sini. Oke guys, ini adalah bagian kamarnya. Lihat sendiri, tidak mungkin bisa masuk. Kalau kita tahu, di dalam sini jelas sekali terlihat orang tua yang sedang duduk. Oke, kita akan ke bagian-bagian lainnya. Ini benar-benar sudah tidak digunakan lagi guys. Sudah benar-benar ditinggalkan tempatnya. Lihat sendiri, kita sudah aksesnya sudah sampai di sini. Dan inilah salah satu rumah yang ditempati oleh seseorang yang saya ceritakan tadi guys. Ini bagian atasnya guys. Bisa lihat sendiri, yang benar-benar sudah tidak digunakan guys. Oke. Baiklah guys, kita tinggalkan tempat ini dan kita netralisir dengan beberapa bacaan saja guys. Kita tutup kembali pintunya. Oke. Kita menggunakan infrared.